Iya. bahwa sebelum saya mau supervisi ibu di kelas tak mengajar. Nah, jadi sebelum saya masuk nanti pada saat observasi, saya harus lakukan dulu pra observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Sumarni. Sudah siap Miki? Siap. Jangan kita tegang. Oke. Yang pertama, kelas berapa yang kita rencanain yang mau diobservasi? Kelas 9B. 9B. Kemudian mata pelajaran apa Ki? Seni budaya. Seni budaya. Apa tujuan pembelajaran tak? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu merencanakan hasil karya seni Peserta didik mampu merencanakan karya seni lukis dari berbagai bahan dan media. Oke. Ini tujuan pembelajarannya yang mau dicapai itu peserta didik mampu merencanakan karya seni lukis. Apakah Ibu menggunakan nanti media? Ada. Dari link YouTube. Iya. Kemudian apa area pengembangan yang hendak dicapai nanti pada saat Ibu mengajar? Kan ini kita mau merencanakan karya seni lukis. Iya. Nanti pada saat mengajar di kelas, area pengembangan apa yang kita mau capai sama siswa sama peserta didik tak? Maksudnya pengembangan yang bagaimana itu? Misalnya ini kan kita mau merencanakan karya seni lukis dari pengembangannya. Iya, pengembangan peserta apa? didik itu nantinya akan membuat karya seni lukis. Membuat karya seni lukis dari berbagai bahan dan media yang sudah peserta didik rencanakan sebelumnya. Apalagi? Apakah ada yang lain yang mau dikembangkan? Dan peserta didik pada saat peserta didik membuat karya seni itu, peserta didik juga membuat media pembelajaran, atau video pembelajaran, pembelajaran dari hasil karya yang mereka lakukan. Artinya ketika mereka membuat karya, mereka juga karena kan di situ nanti di pembagian kelompoknya dia memiliki perannya masing-masing. Ya ada di situ misalkan si A dia tugasnya apa? Dia mendokumentasikan. Si B dia tugasnya apa? Dia mengedit gambar atau video sehingga mengedit gambar atau video sehingga menjadikan satu video yang utuh mulai dari perkenalan kelompok, dari alat dan bahan apa yang mereka gunakan, media apa yang dia pakai, terus bagaimana proses atau langkah-langkah pengerjaan dari karya tersebut, dan hasilnya itu hasil video itu mereka masukkan ke laman YouTube mereka sendiri sehingga menjadi hasil karya mereka. Berarti yang kedua ini selain area pengembangannya itu harapan tak siswa dia mampu membuat karya seni lukis dari berbagai bahan dan media. Yang tentunya sudah direncanakan sebelumnya. Betul. Yang kedua peserta didik membuat membuat media. Berupa video. Betul. Oke. Kemudian yang ketiga, nanti pada saat pembagian kelompok harapan tak juga ini setiap masing-masing anggota kelompok mampu melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi dia membagi tugas masing-masing dalam kelompok itu. Jadi anak-anak itu memiliki peran masing-masing. Jadi tidak ada anak-anak yang tinggal diam begitu. Oke, berarti membagi peran. Membagi peran tiap anggota. Kalau masih ada lagi yang lain yang mau kita kembangkan? Nanti pada saat pembelajaran. Kemudian kan di sini ada 3 area pengembangan tak. Bagaimana strategi yang kita lakukan untuk mencapai ini area pengembangan tak? Strateginya itu karena kan ini berpusat kepada peserta didik. Jadi di dalam kelompoknya itu anak-anak setelah saya memberikan mereka perannya masing-masing, mereka bertugas sesuai dengan perannya. Begitu. Sehingga ketika mereka bertugas sesuai perannya masing-masing, hasil karya yang ia ingin
yang sudah mereka rencanakan telah pasti selesai pada saat itu, dan videonya pun pada saat itu pasti sudah apa ya, sisa diedit sedikit dan menjadi sebuah video yang utuh seperti itu. Berarti strategi kita ini membagi kelompok, dan kemudian kelompoknya itu setiap anggota kelompok tentunya sudah ditentukan memang pembagian tugasnya masing-masing. Betul. Oke. Apakah ada lagi strategi yang lain yang Ibu lakukan? Saya rasa itu saja, karena itu membuat peserta didik tidak ada yang tinggal diam, semua sibuk dengan perannya masing-masing, sehingga mereka karena dan berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Begitu. Apakah Ibu Sumarni menggunakan media nanti pada saat mengajar? Kalau untuk medianya, saya sudah sematkan di link YouTube saya. Oke. Iya, yang seperti ini, Dik. Jadi nanti siswa nonton? Iya, nonton. Ini contoh hasil berkarya seni lukis. Contoh-contohnya, dan itu pun ada yang kinestetik. Dia bisa mencari tahu dari link YouTube yang saya berikan itu, dia bisa mencari tahu dari referensi yang lain seperti itu. Ini modul Ajarta yang Iya, memakai? betul. Oke. Saya lihat dulu nih. Lihat nih, Pak. Silahkan. Santai nih. Ini. Enggak. Belum. Di sini, Ji. Ini modul pembelajaran diferensiasi? Iya, siap. Diferensiasi apa yang kita pakai? Kalau ini Kan ada 3, ada diferensi proses, produk dan konten. Kita fokusnya apa, tiga-tiganya kah atau? Tidak. Enggak. Kalau pada saat merencanakan hasil karya ini, saya mengambil diferensiasi bisa konten karena ada di sini Kan kita pakai YouTube. Iya, konten. Ada visual. Ya, konten. Satu aja saja. Video. Iya, untuk anunya toh medianya video saja. Begitu. Iya, karena di dalam video ini sudah ada juga, selain ada gambar, cara-cara prosesnya, ada juga tulisannya, sehingga ada yang bisa membaca. Ya, ada audionya toh, visualnya. Untuk yang kinestetiknya dia bisa mencari dari berbagai referensi yang lain, begitu. Kalau diferensi ini kita pakai LKPD toh? LKPD. Apakah LKPD setiap kelompok itu sama? Sama. Atau beda-beda? Sama. Oke. Kemudian kan diferensiasi konten. Apakah ada lagi diferensiasi yang lain? Untuk di pertemuan merencanakan hasil karya seni hanya konten. Oke. Untuk di pertemuan itu saja. Saran sih saya. Iya. Ini kan membuat karya seni. Ini berbagi bahan apa maksudnya ini? Bahan apa yang dia mau? Terserah anak-anak mau bahan apa yang dia kan sudah bisa jelaskan sebelumnya. Bahan-bahan apa yang bisa dipakai, Kayak media misalnya? apa. Bahannya itu yang jelas dia kalau alat dan bahan itu yang jelas alat itu adalah sesuatu yang berarti seni lukis. Iya. Berarti seni lukisan di. lukisan. Oh. Ya. Kemudian dia juga membuat video juga di. Iya. Oh, berarti ini masuk juga ini diferensiasi produk. Jadi ada dua yang dihasilkan. Ada seni lukis, ada video. Tapi nanti itu yang produk kayaknya diferensiasi produknya, karena di pertemuan gitu. selanjutnya seperti itu. Kemudian itu ya Iya. diferensiasi terkait ini sosial apa? KSE. Jadi Belum. mana kegiatan pembuka tak? Kenapa? Tidak ada. Untuk di kegiatan pembuka pada saat praktek itu atau saya sendiri pada saat melakukan pembelajaran pasti ada. Tapi untuk di modul pembelajaran saya di sini tidak saya cantumkan. Langsung di inti. Ada kebiasaan-kebiasaan Ada, kayak pasti. ini salam berdoa. Iya, itu untuk kegiatan. Itu nanti bisa menjadi salah satu KSE, kecerdasan sosial emosional. Kecerdasan Iya. sosial emosional. Jadi nanti saya perlihatkan kayak seperti ini. Saya punya contoh. Nah ini kayak gini.
KSE kesadaran diri, pengenalan emosi. Jadi saya mengajak siswa melakukan tebak emosi. Saya mau tahu, oh ini anak-anak bagaimana dulu isi perasaannya sebelum memulai pembelajaran. Nah, jadi saya itu biasanya memberikan sebuah gambar-gambar emotikon, gambar emotikon senang atau sedih. Kemudian saya sampaikan sama mereka siapa yang perasaannya senang, siapa yang perasaannya sedih. Kemudian yang sedih menyampaikan isi perasaannya sama temannya. Kemudian temannya yang lain menanggapi, memberikan solusi. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa tambahkan nanti KSE. Ada juga namanya KSE kesadaran sosial empati. Bagaimana teman-temannya merasa empati dalam kelas. Kemudian ada juga KSE keterampilan berelasi. Ini ada kita keterampilan berelasi. Karena kan dia kerja kelompok ya. Jadi bagaimana dia menjalin relasi antara satu kelompoknya, melaksanakan masing-masing tugas anggota kelompoknya, itu sudah masuk KSE, keterampilan kelas. Ada 5 itu KSE. Nggak saya tampilkan di sini. Nanti saya kasih lihat kan. Kemudian ada juga KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cocok itu tadi pembagian masing-masing tugas memiliki peran. Ya, memiliki peran. Jadi kalau dia sudah melaksanakan perannya masing-masing, berarti dia sudah mengambil keputusan yang yang bertanggung jawab. KSE Kemudian kesadaran sosial emosional. Ada juga namanya teknik mindfulness. Mindfulness itu atau dia supaya anak-anak kembali ke fokus belajar. Jadi yang saya pelajari itu ada namanya mindfulness. Jadi saya biasa pakai teknik stop. Kita juga bisa terapkan, kan kita guru SBDE. Nah, bisa putarkan musik relaksasi supaya anak-anak kembali fokus. Jadi kan biasa anak-anak kan tidak fokus apalagi kalau jam-jam krusial begini. Nah, kita bisa ajak anak-anak melakukan stop sejenak. Ini teknik stop namanya, artinya dia berhenti melakukan aktivitas apapun. Dan apa yang dilakukan di situ? Anak-anak itu menutup matanya, kemudian dia menarik nafas, kemudian menghembuskan lagi sambil mendengarkan musik. Begitu ya. Tapi ini kembali lagi sama kondisinya anak-anak. Betul. Karena kan biasa ada anak-anak yang tidak suka mendengarkan musik, ada juga yang tidak. Kalau misalkan anak-anak mungkin sedikit biasa kan begitu anak-anak sedikit ribut, selalu saya bilang perhatian. Nah, apakah dia masuk di teknik stop itu? Masuk juga itu, karena ini salah satu contoh banyak sebenarnya mindfulness. Ada yang menggunakan musik, ada yang berhenti sejenak tidak ngapa-ngapain, ada stretching, menggerakkan semua anggota badan, ada yang menggambar, ada yang melihat sekitar-sekitar, banyak macamnya kalau mindfulness. Jadi, tapi ini yang biasa saya pakai, memutarkan musik relaksasi instrumen, kemudian anak-anak menutup matanya, kemudian dia tarik nafas, keluarkan, itu yang biasa saya lakukan di kelas. Jadi itu bisa menjadi referensi. Berarti masuk jadi teknik stop tadi. Bisa juga ice breaking. Ice breaking juga masuk di mindfulness. Jadi mengembalikan fokusnya lagi, moodnya anak-anak. Jadi ini biasanya saya pakai ketika dia selesai kerja kelompok, mau presentasi. Nah, saya pakai dulu teknik stop ini supaya kembali fokus. Nanti setelah fokus baru presentasi. Seperti itu. Oke, mantap. Jadi di sini sebenarnya sudah nampak nih KSE keterampilan sosial emosional. Nah, cuman biasanya kan kalau saya biasa kutandai seperti ini, cuma apa-apa jika dijabarkan. Secara tidak langsung sebenarnya nampak nih. Iya, betul. Apalagi kan kalau di awal pembelajaran kita lakukan, biasa saya lihat mengaji itu namanya KSE, manajemen diri. Bagaimana anak-anak mengelola emosinya diri sendiri. Masuk di KSE. Iya, masuk di KSE. Untuk literasi. Iya. Namanya pembelajaran sosial emosional. Ada juga pembelajaran diferensiasi, jadi bisa disatukan. Betul. Oke. Jadi mungkin itu ya, Ibu Sumarni. Siap. Oke. Jadi ini bagus yang bisa lihat. Ya, tinggal nanti pada saat kita observasi. Nah, ini nanti yang saya perhatikan pada saat observasi, yang terutama pembelajaran diferensiasi. Saya fokusnya pembelajaran diferensiasi KSE tadi yang sudah saya sampaikan, ya, sama ini. Apa yang penilaiannya ini yang kita capai penilaiannya? Kalau ini dia penilaian diskusi atau presentasi. Oh, diskusi presentasi. Problem produk yang hasil karyanya dinilai juga ya? Iya. Oke.
ini cara asesmen pembelajarannya, rubrik penilaiannya tapi untuk di pertemuan selanjutnya. Itu tahapan persiapan, kesusahan tema, kreativitas. Oke. Saya rasa seperti itu. Ada Dan pertanyaan? ada juga tindak lanjutnya. Oke. Entah. Ada pertanyaan tak? Tidak ada. Oke. Itu nanti saya mau diajarkan tentang KSE ya Pak Ya, ya. oke. Nanti ku perlihatkan Ki. Ku ajari Ki. Ku ajari Ki dulu. Ada berapa itu KSE? Iya, Ini betul. sebenarnya ini KSE sudah secara tidak langsung pernah Miki terapkan di Iya, kelas. tapi teorinya belum saya dapatkan. Iya, cuman kita tidak nyadar Ki bahwa itu KSE. Betul, betul. Oke. Siap. Terima kasih Ibu Sumarni atas waktunya. Oke. Jadi sampai jumpa nanti pada saat observasi. Oke. Siap. Terima kasih Ibu Sumarni. Selamat siang. Selamat siang Pak. Kata kelas anu Miki. Anu Miki nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih keluar Al-Qurannya nak sayang. Dilanjut yang waktu tadi rumah di. Oke lah, bacain tak yang di rumah nak sayang. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Berdoa nak sayang, berdoa Ki. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, Ibu absen dulu Dina. Siapa yang tidak datang? Siapa? Husnun Hanifah. Kenapa dia nak? Sakit Ki? Sakit apa Ki? Sakit apa nak sayang? Oh, demam Ki. Siapa lagi? Putri Neisila. Sakit di. Siapa lagi? Ahmad Halil. Sakit juga. Siapa lagi nak? Siapa?
Reski Saputra. Alfa Di, kenapa ini? Dari pertama pembelajaran Di, tapi nggak tahu Ji wali kelas tak. Tapi memang bukan cuma hari ini saja dia tidak datang. Selalu setiap hari. Oh iya, oke lah. Nggak ada Mi 4 Ji? Muhammad Ridwan, kenapa nak? Oh, lomba Di PMR. Apalagi, siapa lagi? Nur. Kenapa dia nak? Alfa. Tapi sudah dihubungi ke wali kelasnya nak? Tidak. Kalau ada seperti itu nak, hubungi wali kelas tadi. Siapa? Putri Rahman. Putri Rahman sakit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nak sayang. Hei, assalamualaikum nak. Oke, bagaimana kabarnya nak? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak baik-baik saja? Ada yang sakit hati? Tidak ada Ji? Apa aku? Siapa? Tidak ada Jeta? Alhamdulillah, Masya Allah. Oke lah. Pada pagi hari ini materi kita yaitu berkarya seni lukis. Materi kita pada pagi hari ini yaitu berkarya seni lukis. Adapun tujuan pembelajaran kita anakku yaitu peserta didik mampu menciptakan karya seni lukis dari berbagai bahan, media, dan teknik ya. Adapun manfaatnya anakku ketika kalian mempelajari materi ini yaitu kalian bisa mengungkapkan ide apa yang ada di dalam pikiran kalian ke dalam bentuk suatu karya ya. Dan selain itu karena kalian berbeda anakku, karakter kalian juga berbeda-beda. Di sini kalian mampu untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, paham? Itu intinya. Nah, sebelum ibu memulai, ibu mau tanya dulu. Masih ingatkah kalian media apa saja yang bisa dipakai untuk berkarya seni lukis? Media apa saja? Kanvas. Apa lagi? Apa? Kuas. Apa kayu? Apa lagi sayang? Dinding, tembok. Nggak apa-apa. Apa sayang? Batu, good job. Apa lagi? Kertas, kain, good job. Oke lah, apa sayang? Oke, good job. Kalian sudah paham ya? Oke. Di sini nak. Perhatian. Di sini sebelum ibu memulai pembelajaran kita, kalian sudah harus tahu, nak. Penilaian ibu adalah tahapan persiapan kalian. Sudah siap alat dan bahan? Sudah? Oke, good job. Kesesuaian tema. Oke? Jadi kesesuaian tema kalian terhadap waktu rancangan dan pada pagi hari ini, Dik, sesuai temanya atau tidak? Terus kreativitas kalian, ya? Kreativitas kalian dan kekompakan kalian. Itu yang ibu nilai, oke? Oh, tidak lupa juga yaitu kebersihan dan kerapian. Oke, bosku? Paham? Nah, di sini ada LKPD anakku. Seperti biasa kalian wajib mengisi di masih ada di rancangan pembelajaran waktu minggu lalu? Masih. Oke, good job. Jadi waktu itu kan ada tahap proses pembuatan, ya. Ya memang disingkat saja. Ini secara mendetail di. Oke, bosku, bisa? Bisa, paham? Ada pertanyaan sebelum kita memulai? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa? Oke. Jadi ingat Ki nak, ketika kalian menuliskan nama kelompok, ingat Ki, tugasnya setiap anggota kelompok itu apa-apa saja. Tulis Ki Dina. Bisa paham? Seperti waktu rancangan pembelajaran kalian minggu lalu. Oke. Oke, silakan kerjakan. Sambil ibu bagikan LKPD tadi. Silakan. Pelan-pelan nak sayang. Tidak Ji, nikmati prosesnya. Jangan melihat hasilnya nak. Kan?
di apa itu nak dipakai? Kanvas. Cat apa namanya? Akrilik. Akrilik. Good job. Apa nak sayang? Ya, tetap kita tulis tapi dalam kurung apa tugasnya dan dia alfa atau sakit. Tah? Untuk apa tuh daunnya nak? Nanti ditempel di sini. Jatuh. Masya Allah, oke. Jadi dia itu termaksud bahan atau alat? Itu daun tak? Daun kering tak? Ya, good job. Oke lah, lanjut. Jangan takut nah, jangan takut. Hasil itu nomor 2. Lurus minum deh. Iya. Siapa yang desain ini nak? Tidak ada Iya, tetap ditulis namanya, tetap juga apa kemarin perencanaannya dia, tugasnya apa dia, perannya? Membantu proses pembuatan. Oke, tulis saja seperti itu, baru kasih strap dia alfa atau sakit? Sakit. Iya. Alfa, iya, oke. Nah, tulis saja keterangannya Dina. Iya, bisa aja, enggak apa-apa. Iya, bisa sayang. Kenapa tidak bisa? Hasil akhirnya ini kita buat apa nak? Video atau poster? Poster. Oh ya, oke. Pelan-pelan pun di kak. Pelan-pelan ini. Strategi semua wadah. Jadi kita campur-campur. Oke, perhatian. Bagaimana kabarnya? Tidak baik. Kenapa bisa tidak baik, nah? Oke. Perhatian. Boleh duduk di tempatnya, nah sayang. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, semua tidak ada aktivitas. Semua tidak ada aktivitas ya? Sudah semua? Belum? Kasih naik semua karya tak? Kasih angkat semua karya tak? Angkat semua. Angkat semua. Angkat semua kelompok ini sayang. Angkat sayangku. Ya, angkat semua ya. Saling menatap ke teman kelompoknya yang lain. Oke. Lihat. Oke. Sekarang tepuk tangan untuk diri kita semua. Masya Allah. Oke. Perhatian. Perhatian. Di sini. Di sini
namanya bunga ekspresi emosi, ekspresi perasaan kalian ya. Kalian boleh lihat di atas, warna kuning melambangkan ekspresi atau perasaan kalian yang berbahagia, oke? Warna merah ketika kalian marah, oke? Warna mana lagi? Warna biru tua melambangkan kesedihan kalian. Warna magenta melambangkan ketidaksukaan kalian, oke? Warna biru muda melambangkan perasaan kalian ketika bingung, oke? Bingung. Dan warna biru benhir melambangkan, biru benhir melambangkan kebingungan kalian ya, oke, maaf. Biru tua melambangkan ketakutan kalian, oke? Bosku bisa paham? Oke lah. Kalau begitu mulai dari kelompok 3, silahkan naik. Silahkan mengambil satu ekspresi perasaan kalian. Wah. Naik sayang, naik. Naik. Silahkan. Silahkan. Apa nak sayang? Kenapa? Apa nak? Yang satu Ji. Satu je nak. Oke, perhatian. Tidak ada aktivitas, semua kita saling menghargai. Nah, hargai teman kelompok yang di depan sini. Silahkan mengutarakan ekspresi perasaan kalian. Kalau saya bahagia. Mulai dari perkenal kelompok dulu, sayang. Kami dari pasar baru warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 akan Mengekspresikan. akan mengekspresikan diri kami. Pertama-tama saya memilih warna kuning karena saya lagi bahagia. Kenapa, alasannya ya? Alasannya karena teman-teman tersebut kompak. Oke, good job. Lanjut. Nah, mata. Namanya nak sayang baru Kita bagus Bu. Oi, Masya Allah. Apa saja yang ada di kepala tanah? Apa yang dirasakan? Kasih keluar nak, kasih keluar. Wah, Masya Allah, membantu. Asik. Lanjut. Kenapa? Oke, mantap, good job. Ini satu, kenapa ini? Silakan. Nggak apa-apa nak. Ekspresikan saja. Ungkapkan perasaan tak? Tidak apa-apa, tahu teman. Semangat. Kenapa nak? Kenapa memilih warna magenta? Kenapa rasa sedih? Tidak suka apa sayang? Kenapa nak? Kenapa? Oh, perhatian tahu teman. Kenapa nak sayang? Tanya kita mantap. Tergunting tangannya. Kenapa bisa tergunting nak? Tidak sengaja. Tidak sengaja teman tak. Dina saya apa? Tak lihat badan tangan tak mana sayang mana? Yang mana? Oh kodok. Oh iya. Sudah minta maaf tahu teman? Sudah minta maaf? Tidak minta maaf Ki? Silakan dulu minta maaf sama temannya nak. Minta maaf dulu sayang, minta maaf dulu sayang.
saja tetap harus minta maaf. Dina? Oke, semangat. Minta maaf dulu. Tak maafkan nanti sengaja. Iya, tahu. Aplaus dulu buat teman kita. Masya Allah. Oke, silakan. Lanjut kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 naik. Ambil. Oke, perhatian. Oke, kita lihat lagi kelompok 4 mengekspresikan ungkapan perasaannya. Silakan nah sayang. Sayangku di depan sini, jangan di bawah. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan Mengekspresikan. mengeksplor mengekspresikan perasaan kami. Iya. Oke, good job. Lihat Mi ke depan, Dina. Oke, aplaus dulu tawa teman. Silakan lanjut. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diambil sayang, diambil. Oke, perhatian. Kenapa ini? Perhatian. Oke, sekarang perhatian. Karena kalian mengambil satu orang satu bunga, ya. Ibu mau kalian ketika anakku kenapa Ki sayang? Ya? Siapa? Mau Ki keluar? Sebentar Pi. Mau keluar nak? Ketemu orang tua tak dulu? Oke. Nggak apa-apa. Oke, perhatian. Karena kalian mengambil satu bunga satu anak, maka ibu harap ketika pulang di rumah ibu mau yang memang tinggal sama orang tuanya langsung ke orang tuanya, yang tinggal sama neneknya atau kakeknya atau kakaknya langsung pergi ke situ nak, dan tanya, ceritakan apa yang kalian alami di sekolah. Paham ya? Paham? Bisa? Ceritakan apa yang kalian alami di sekolah, perasaan apa yang kalian rasakan ketika pembelajaran, ya. Oke, pada hari ini. Siap? Oke, ibu tunggu umpan balik dari orang tua kalian ya. Jadi boleh foto sama orang tua tadi nak? Boleh foto sama orang tua tadi? Oke. Satu lagi. Perhatian. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian bisa dapatkan pada hari ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan, raise your hand. Angkat tangan Ki. Siapa yang bisa? Siapa yang mampu? Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Mau? Oke. Kenapa? Tidak apa-apa Jina. Ayo lanjut. Naik. Berdiri saja. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Tidak apa-apa Jina. Silakan ungkapkan perasaan tak. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Silakan. Oke. Dapat mencoba hal baru. Iya. Keinginan Sayang, didengar di belakang. Anakku didengar di belakang. Fokus dulu Dina. Oke, lanjut. dapat mencoba hal baru, dan jika keinginan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita dapat mengetahui apa yang kurang. Oke, aplaus dulu buat teman tak. Ya, karena kalian sudah paham Dina untuk pembelajaran pada hari ini. Minggu depan
kita yaitu mempresentasikan hasil karya akhir yang kita buat pada hari ini. Oke, bisa? Silahkan ke ketua kelas. Sebelum ketua kelas mempersiapkan, satu kali lagi kita aplaus dulu buat diri kita sendiri. Masya Allah. Oke, silakan ketua kelas. Siapkan. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Anakku sayang, duduk dulu baik-baik nak. Anakku sayang, hei sayang laki-laki. Anakku duduk dulu baik-baik, berdoa dulu baik-baik. Ulang ketua kelas. Teman-teman, perhatian dulu, perhatian. Perhatian. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan nak bereskan semua meja-meja tadi nak. Oke, kita mulai ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Jadi waktu hari Rabu ya? Iya. Kemarin Oke. hari Rabu saya sudah masuk. Kemudian saya juga sudah nonton Iya. terkait pembelajaran Ibu di kelas. Yang pertama, mungkin Ibu bisa ceritakan sama saya refleksi apa yang kita alami pada saat Ibu mengajar di kelas terkait kejadian-kejadian yang ada di dalam kelas. Kemudian misalnya juga ceritakan apa hal-hal yang kurang atau yang perlu diperbaiki ataukah masih adakah yang perlu diperbaiki terkait proses-proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Ya, mungkin di dalam pembelajaran saya itu terutama di pembelajaran seni budaya sendiri ya Pak ya. Yang saya alami itu tantangan saya sendiri kepada peserta didik, yaitu anak-anak kurang untuk bisa mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya. Itu tantangan tersendiri buat saya. Dan di lain pihak ketika mereka membuat sebuah karya, mereka takut untuk salah. Begitu, itu tantangannya di pembelajaran saya. Dan ketika waktu pembelajaran itu waktu pembelajaran itu sendiri, yang paling saya senangi yaitu ketika saya menerapkan KSE. Iya. Oke. Dan di mana peserta didik mampu untuk meluapkan atau membuat peserta didik bisa mengatakan apa yang ingin dia rasakan pada saat itu, apa yang mereka rasakan pada saat itu dengan menggunakan media feeling flowers yang saya buat pada saat itu. Nah, untuk refleksi saya sendiri ketika pembelajaran, mungkin saya ingin lebih peserta didik bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Peserta didik mampu untuk percaya diri. Itu yang paling penting. Kurangnya kepercayaan diri anak-anak peserta didik dalam pembelajaran seni budaya. Begitu. Betul, Dik? Iya. Oke. Kemudian kan tadi sudah disampaikan terkait tantangan tak juga yang masalah siswa masih belum percaya diri. Iya, betul. Siswa masih merasa takut. Iya. Misalnya ada praktek-praktek masih merasa takut Takut untuk mencoba sesuatu Iya. hal yang baru. Kemudian menurut tak bagaimana caranya kira-kira menurut tak ya bagaimana caranya supaya ini anak siswa tak tidak merasa takut atau bisa rileks mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, di dalam kelas saya sendiri itu Pak, ketika saya mengajar, saya selalu menekankan kepada peserta didik jangan takut salah. Itu. Ketika apa yang ada di dalam pikiranmu nak, ungkapkan. Tidak ada kata salah menurut ibu. Itu yang selalu saya tekankan kepada peserta didik, ya kan? Terus dan di mana ketika kalian melakukan kesalahan, jadikanlah kesalahan itu sebagai sebuah proses di mana kamu bisa belajar. Itu yang selalu saya tekankan kepada peserta didik. Iya, dan itu akan terus saya terapkan sehingga peserta didik itu akan terus menjadi percaya kepada dirinya sendiri dan orang lain. Seperti itu. Dan ketika saya selalu menerapkan
untuk per kelompok, ya. Di mana kelompok itu saya sudah asesmen awal, saya sudah melakukan asesmen awal, di mana banyak di antara perbedaan yang mereka miliki, baik itu karakteristiknya, sifat mereka, pendapat mereka, gaya belajar mereka. Saya ingin mereka untuk bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu satu sama lain, bisa saling menghargai di antara perbedaan itu. Dan ketika ada teman yang kurang, saya selalu menekankan untuk mereka untuk saling bantu, untuk saling tolong menolong seperti itu. Nah, kan itu banyak hal yang sudah disampaikan Iya. Nah, terkait itu masalah bagaimana cara supaya ini anak-anak bisa mengungkapkan siswa. Nah, apakah itu menjadi rencana tindak lanjut nanti ke depannya? Apakah ada rencana tindak lanjut nanti misalnya untuk supaya ini anak-anak bisa merasa tidak takut lagi, merasa lebih percaya diri lagi. Kira-kira apa rencana tindak lanjut ke depan? Ke depan itu saya ingin menerapkan, kan kemarin itu saya mencoba, saya baru mencoba menerapkan itu KSE. Saya baru mencobanya dan saya ingin menerapkan itu. Kan KSE itu untuk Kesel sendiri kan ada 5. Yang kemarin itu cuman kesadaran diri, di mana mereka bisa merasakan emosi apa yang dia rasakan, ya kan? Saya ingin mencoba untuk membuat mereka bisa manajemen diri mereka sendiri, bisa mengelola perasaan mereka, sehingga ketika mereka membuat sebuah keputusan, dia akan bisa langsung menganalisis apakah keputusan dia tersebut apakah dia salah atau benar. Ya, saya ingin mereka seperti itu. Jadi rencana tindak lanjut ke depan supaya ini anak yang masih malu-malu mengungkapkan pendapatnya, masih merasa takut, masih kurang percaya diri, itu mencoba menerapkan KSE secara keseluruhan, ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, walaupun perlahan-lahan. Iya, perlahan pastinya, butuh proses. Kemudian menurut apa indikator bahwa ini penerapan KSE ku sudah berhasil? Apa ukuran keberhasilan Kalau untuk mengukur keberhasilan itu sendiri, kalau mengenai data ya Pak ya, jujur saya masih sangat perlu belajar. Tetapi untuk melihat kepercayaan dirinya anak-anak pasti sudah kita bisa mengukur. Oh, ini anak sebelum kita menerapkan ini kepercayaan dirinya masih kurang. Ketika kita sudah menerapkan ini, anak-anak sudah mulai mengungkapkan perasaannya, sudah bisa membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri, sudah bisa saling menghargai antar sesama, begitu Pak. Oh, itu kurang keberhasilannya, Dik? Iya. Jadi mungkin itu untuk kapan ini rencananya mau dilaksanakan rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjut Kapan? itu sendiri insya Allah, karena ini kan sudah hampir memasuki, ini kan CP saya menciptakan karya seni, ya kan. Di sini setelah saya selesai di CP ini, saya akan memasuki CP yang baru, di tujuan pembelajaran yang baru. Saya mungkin akan menerapkan di situ, begitu. Oke, ini yang kita tadi sebutkan rencana tindak lanjut, saya kasih masuk juga di rencana pengembangan diri Tak. Oh iya, oke, siap. Salah satu aktivitas pengembangan diri Tak kan KSE tadi, keterampilan sosial emosional. Kemudian tujuan yang hendak kita capai supaya siswa bisa lebih percaya diri. Iya, siap. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya, ya siswa tentunya percaya diri lagi, bisa mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan. Kemudian pendukungnya, siswa ya. Siapa pendukungnya yang untuk mencapai ini aktivitas pengembangan peserta didik sendiri. Ya, siswa. Dan waktunya kapan yang bisa kita laksanakan? Karena ini berarti 2 minggu ke depan dong. 2 minggu ke depan. Kemudian ada tidak aktivitas pengembangan yang lain untuk supaya bisa ini terkait tadi refleksi Tak, yaitu anak-anak yang masih kurang dalam mengungkapkan siswanya, masih kurang percaya diri. Apakah ada lagi aktivitas pengembangan diri Tak? Entahkah di luar sekolah kah atau apa? Oh, yang Di dalam? Kalau di luar sekolah itu kan saya mengikuti PPG ini, jadi mungkin saya akan terus belajar dari situ dulu.
PPG ya. Iya. Mengikuti PPG. Apakah ada tujuannya sama aja? Apakah tujuan tak yang hendak dicapai pada saat kita ikut PPG? Iya, selain saya ingin menjadi seorang guru, saya ingin menjadi seorang guru yang bisa membuat anak-anak saya bisa bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, yang bisa mereka, sehingga mereka bisa menjadi sebagian dari masyarakat yang nantinya mereka akan bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil. Apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya. Oh, iya memang. Apa ukuran keberhasilan tak? Oh, ini berhasil mah ini. Berhasil mah ini menjadi guru yang bisa siswa bisa mengungkapkan segala perasaannya. Ketika di dalam materi itu sendiri, mungkin anak-anak masih berpikir dia tidak tahu, dia kurang paham. Nah, untuk mengukur keberhasilan yang ini, Ya. tujuan saya yang ini, anak-anak di dalam materi itu ketika mereka kurang paham, mereka akan bisa mengungkapkan, "Ibu, saya kurang paham, Bu, yang ini." Seperti itu. Jadi ketika mereka seperti itu, saya bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik. Apa kekurangannya? Seperti itu. Untuk mendukung ini aktivitas pengembangan diri tak, siapa yang kira-kira yang bisa dukung, Ki? Peserta didik itu sendiri Apakah ada lagi yang lain? dan diri saya sendiri. Diri sendiri. Iya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada. Oke. Oh, bisa juga rekan sejawat. Sejawat. Iya. Supaya bisa memberikan saya masukan. Waktunya ini selama ini PPG berapa lama? PPG itu sekitar 3 bulan, Pak. Kemudian apakah ada lagi yang lain aktivitas pengembangan? Untuk saat ini hanya itu saja dulu, Pak. Karena saya masih perlu proses untuk melihat bagaimana tingkat anak-anak bisa mencapai tujuan yang saya harapkan. Begitu? Iya. Jadi untuk sementara aktivitas pengembangan itu KSE. Iya. Kemudian kita juga belajar di PPGD. Betul. Supaya itu anak-anak tak bisa lebih percaya diri lagi. Betul. Supaya bisa mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Jadi terima kasih Bu Sumarni. Saya doakan Ki, mudah-mudahan apa yang ingin kita kembangkan yang ada di dalam diri kita bisa kita capai. Amin. Ya. Amin. Ya Jadi Allah. terus semangat. Terima Siap. kasih.